Oke, selanjutnya setelah tadi sudah belajar tentang kolom dengan profil tunggal, mulai dari rumus-rumusnya hingga tadi mengetahui sejarahnya, ternyata dari rumus Euler dan luar biasa rumusnya bisa memprediksikan dari kondisi awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk ke kolom atau batang tekan yang terdiri dari kolom kayu yang disusun. Contoh seperti ini. Misalkan pada kuda-kuda kita, yang batang tekan itu kita ganti menjadi dua buah profil, tapi dicepit ke batang diagonalnya ini, gitu. Dan juga dia menjepit batang tarik ini. Jadi ini dua, ini satu, gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, pada kayu itu ada kalau di baja namanya plat konektor ya. Kalau di kayu namanya close. Bukan kelos sih, close, nggak ada e sebenarnya, close. Itu istilah untuk kayu pengisinya ini. Ada close ujung, close tengah, dan close ujung. Jadi memang kalau kita menggabungkan dua buah kayu tidak bisa cuma ditempelkan begitu saja tanpa ada penghubung-penghubung ini. Kenapa? Kalau ini nggak ada yang tengah-tengah ini, misalnya cuma dikasih di ujung-ujung gitu ya, itu nanti bisa jadi lendutannya nggak setara. Yang satu bisa melendut lebih jauh daripada yang satunya lagi, sehingga ya tidak terjadi aksi komposit. Dia tidak kerja bareng gitu. Nah, kenapa yang tengah dibutuhkan? Agar kita memastikan dua buah kayu ini bekerja bersama-sama, melendutnya bersama-sama, sehingga kekuatannya jadi bareng, bisa diketung 2 kali lipat. Lupa kenapa nggak ditempel begitu saja, Pak? Kenapa harus pakai close ini? Kenapa nggak usah ada close, langsung dikasih baut, nempel jadi satu gitu? Sebetulnya kenapa kok dikasih close? Itu tujuannya untuk memperbesar kekakuan tekuk atau jari-jari girasi. Jadi kan semakin dia jauh jarak antar kayu penyusunnya, itu kan jadi girasi nanti jadi lebih besar. Artinya dia akan jadi semakin kaku terhadap tekuk. Itu idenya. Karena kan ada unsur perpindahan titik berat tuh loh. Makin besar delta X atau delta Y-nya, otomatis kan inersia gabungannya jadi lebih besar, sehingga jadi girasi lebih besar, kekakuan tekuknya lebih bagus. Itu loh idenya kenapa dikasih close. Kata kayu-kayu close seperti ini. Nah, yang disinilah akhirnya muncul penampang neto. Karena ketika batang ini kita tekan, sama seperti cerita di awal tadi, sebetulnya kan ini akan jadi tekuk ya. Tekuk yang paling kritis adalah tengah bentangnya, yang paling kritis. Nah, kebetulan di tengah bentang itu, kalau dari peraturan ini, itu memang harus dikasih close. Close itu tidak cuma ada kayu pengisi, tapi juga dibur, dikasih baut. Sehingga penampang kritisnya adalah penampang neto, bukan penampang bruto. Nah, ini yang hati-hati maksud saya. Penampang kritisnya, karena ini pusat tekuknya di tengah-tengah, karena ini adalah struktur rangka yang nilai K-nya adalah 1, maka dari ujung sampai ujung dia melentur bertekuk. Maka penampang kritisnya yang tekuk paling besar itu di tengah-tengah, dan kebetulan di tengah-tengah itu adalah ada close-nya. Sehingga bentuknya jadi seperti ini, ada pelubangan karena baut. Itulah kenapa di sini nanti rumusnya tegangan terdiri adalah gaya per luas penampang neto. Gitu. Nah ini, P dibagi A neto, bukan A bruto. Jadi memang dia 2 double kayunya, cuman kita kurangi dulu dengan luas alur dari bautnya itu, luas lubang. Ingat di pertemuan kemarin, diameter lubang adalah diameter baut ditambah 0,8 mili kalau bautnya kurang dari setengah inci. Kalau lebih dari setengah inci maka tambah 1,6 mili. Ya, jadi tegangan desak itu harus lebih kecil daripada kuat desak material yang dikoreksi. Kuat desaknya adalah tegangan izin desak dikoreksi, gitu. Ceritanya kemudian akan sama, agak mirip dengan yang batang tunggal. Sama persis, nilai faktor koreksinya adalah durasi, moisture content, temperatur, ukuran, tusukan, dan ini, CP. Faktor stabilitas kolom. Dikali tegangan izin dasarnya dari SNI. Ini adalah FC action. FC action adalah tegangan desak terkoreksi, tegangan izin desak terkoreksi dari SNI. Ini adalah yang faktor dari sini sampai sini, minus CP ya, itu adalah tegangan izin desak tanpa faktor stabilitas kolom. Yang bikin Euler tadi loh, kan CP kan rumusnya Euler tadi. Gitu. Sama CP-nya ini rumusnya.
dengan nilai FCE itu adalah tegangan tekuk elastik ini sama. Nah, tapi di sini ada Kx, ada faktor pembesaran di sini. Ini adalah efek dari jari-jari girasi yang membesar tadi saya bilang. Jari-jari girasi membesar tadi itu berefek ke faktor Kx. Besarnya 2,5 kalau penjepitan ujungnya adalah A, dan besarnya adalah 3,0 kalau penjepitannya adalah B. Faktor C adalah faktor untuk jenis kayu gergaji dan kayu struktur delaminasi. Nah, apa itu jepit A dan jepit B? Oh, saya lupa. Dengan nilai E minimum itu adalah faktor koreksi ini modulus elastisitas dikali elastisitas dasar dari SNI. Nah, efek penjepitan itu dapatnya dari mana? Dari adanya close ujung. Adanya kayu close yang dibautkan di ujung-ujung kali kolom berspasi. Gitu. Ternyata itu meningkatkan jari girasi. Ya iya kan tadi sudah saya sampaikan. Kenapa harus dikasih close? Karena biar jaraknya jadi agak renggang sehingga jari girasinya meningkat. Nah, apa itu penjepit A dan penjepit B? Kondisi A adalah ketika jarak baut close ini ke tepi itu kecil, mepet. Kurang dari L1/20. L1 adalah panjang ini. Panjang kolom berspasinya. Maka penjepitannya A. Penjepitan yang kurang. Penjepit B adalah jika jarak baut close ke tepi itu antara L/20 dan L/10. Sehingga dia penjepitannya lebih baik. Sehingga kalau dilihat tadi, kondisi A itu dia cuma 2,5, kondisi B dia bisa sampai 3 kali lipat. Gitu. Nah ini ya, ini jarak baut close ujung tuh ini. Ini yang saya maksud dari pusatnya ke tepi.